Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang bersyukur. Saya percaya sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai setiap kehidupan kita. Kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini setiap mengajak setiap kita. Mari datang bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami selalu merasakan kebaikan Tuhan. Kami selalu merasakan kehadiran Tuhan. Sepanjang waktu kami tahu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa setiap pujian dan syukur kami. Engkau yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang rindu mencari wajah-Mu, kami bawa setiap sembah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Sampai hari selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari bersama. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sampai selamanya. Engkau Tuhan, pengharapanku. Amin. Terima kasih Bapa, dengan segenap hati kami bersama. Kami naikkan pujian kami. Terima kasih. Tangan-Mu selalu ada menyertai hidup kami Tuhan. Selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan. Amin. Satu-satunya pengharapan sampai hari ini ku melihat. Kami bersyukur. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami. Kami tahu bahwa senantiasa Tuhan Engkau berperkara atas setiap hidup kami. Tangan-Mu selalu bekerja Tuhan. Engkau selalu menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Kau sediakan yang terbaik. Hanya bagi-Mu kami berseru. Hanya bagi-Mu kami berharap. Terima kasih Tuhan. Oh, sampai hari ini kami letakkan setiap kepercayaan kami. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Sekali lagi bersama mari katakan. Sampai detik ini ku melihat. Amin. Penyertaan-Mu sempurna.
selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan sampai detik ini ku melihat Dia sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Bersama dengan Tuhan kami lewati setiap musim hidup kami. Bersama dengan Engkau kami percaya Tuhan, kami melewati setiap waktu-waktu kami di dalam tangan yang kuat. Bersama dengan Tuhan kami yang besar, kami percayakan seluruh hidup kami bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-Mu Tuhan. Angkat hatimu, mari bersama kata bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolonganku. memberi pertolongan. Amin Tuhan. Anugerah-Mu Besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, satu-satunya pertolongan hidup kami. Hanya Engkau, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Selalu kami lihat tangan-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Selalu kami lihat bahwa perkenanan-Mu Tuhan, perjalanan hidup kami senantiasa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Engkau yang bertindak, selalu memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar
semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tidak ada yang pernah sia-sia ketika kami datang dengan hati yang rindu akan Tuhan. Selama 3 hari di tempat ini, kami tahu roh Tuhan ada di dalam hidup kami. Engkau berbicara, Engkau menguasai setiap kami para wanita-Mu ya Tuhan. Biar kerinduan kami untuk menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kami. Mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan, genapi seluruh rencana-Mu Tuhan, seluruh sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, lebih lagi bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana sampai Sabah ini penuh kemuliaan-Mu, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana sampai Sabah penuh, sampai Sabah penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan Roh Kudus memampukan setiap kami untuk terus menjadi berkat dari hidup kami, keluarga kami, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Semangat. Panas ya, silahkan duduk. Haleluya. Walaupun panas tapi tetap bersemangat. Saya tidak mau kalah dengan Bapak Pendeta tadi, Bapak siapa tadi? Saya mau berpantun juga, Pak. Ya, tolong dengarkan pantun saya. Tolong tenang semuanya. Ya. Dengar ya, cocok atau tidak cocok, pokoknya cocok. Hujan lebat pasti berlalu. Wanita SIB hebat konferensi di Kinabalu. Saat hujan pasti ada awan tebal. Muliakan Tuhan dari lokal ke global. Haleluya ya.
Hanya itu yang saya bisa ya. Tuhan memberkati. Baik, tema hari ini apa Bapak Ibu-ibu? Ini aku utuslah dia. Oh, ini aku utuslah. Oh, bukan utus dia ya. Karena banyak orang bilang ini aku Tuhan, utuslah dia. Ya, ini aku utuslah aku. Sudah banyak sekali kemarin firman Tuhan yang disampaikan. Dari saya, dari hambanya juga Ibu Susan. Saya percaya kita sudah mendapat banyak hal. Tetapi semua itu hanya akan menjadi teori dan kata-kata belaka. Kalau kita tidak mau melakukan. Ya. Jadi jangan hanya menjadi pendengar firman saja, tapi kita mau menjadi pelaku firman. Karena orang yang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, Alkitab berkata apa? Orang yang hanya mendengar firman tapi tidak melakukannya, dia seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Lalu dia lupa, dia pergi dan dia lupa bagaimana rupanya. Bagaimana wajahnya. Saya mau tanya di sini, ada enggak yang lupa dengan wajahnya? Ada yang lupa dengan wajahnya? Ya, ada. Kadang-kadang kayak gini, waktu bercermin, saya kayak Musdalifah. Ya, saya kayak siapa? Ya artis di Malaysia, Siti. Lihat mukanya terus, aku kayak Siti. Kalau itu bukan lupa mukanya, kalau itu lupa diri. Alias sakit. Alkitab berkata, orang yang mendengarkan firman itu seperti orang yang melihat di cermin mukanya, tapi dia pergi lalu dia lupa bagaimana wajahnya. Saya ingat bagaimana wajah saya. Ya, di sini ada tai lalatnya. Di pipi kanan ada lesung pipinya. Kenapa saya ingat? Karena setiap hari saya bercermin. Firman Tuhan itu menjadi cermin bagi kita. Sehingga kita bisa tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Ya, kita kalau pakai lipstik, ibu-ibu berdandan pakai cermin enggak? Karena kalau tidak pakai cermin bikin alis satu naik di sini. Ya kan? Ya, bikin alis satu di sini. Satu lurus, satu bengkok. Pakai lipstik sudah di sini, sini. Berani nggak kita berdandan tanpa cermin? Setiap hari kita membutuhkan. Ada ibu-ibu yang tidak bercermin hari ini? Angkat tangan boleh? Nggak ada. Jadi cermin itu merupakan kebutuhan pokok juga bagi manusia. Seperti halnya makan. Kita setiap hari pasti bercermin supaya kita bisa melihat kekurangan kita itu apa. Ya, muka kita nih yang kurang apa? Firman Tuhan, Alkitab itu adalah cermin. Untuk kita bisa melihat hidup kita ini sudah baik atau tidak. Apakah kita bisa menjadi berkat atau tidak? Waktu kita baca Alkitab, jangan marah. Tinggalkan panas hati itu. Jangan engkau marah, karena itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita langsung, ampuni saya Tuhan. Saya ini tadi marah sama dia. Selama di sini ada enggak yang marahan? Ada yang marahan di sini? Enggak ada ya? Enggak ada yang mengaku. Ya, kenapa ada firman Tuhan? Supaya itu membantu kita ini memperbaiki hidup kita. Memperbaiki diri kita. Bagaimana kita mau diutus kalau kita dengan diri kita sendiri saja belum selesai? Tuhan tidak bisa pakai orang yang belum selesai dengan dirinya.
Belum selesai dengan amarahnya, belum selesai dengan kepahitannya, belum selesai dengan persoalannya. Ya yang namanya hidup itu pasti banyak masalah. Namanya juga hidup, banyak masalah. Kalau banyak cucian itu laundry. Ya toh? Tapi hidup itu banyak masalah. Ya, bukan berarti kita ikut Tuhan itu tidak ada masalah. Justru kenapa kita ikut Tuhan, kenapa kita percaya Tuhan? Karena hidup ini banyak masalah. Kita percaya Tuhan supaya ketika ada masalah kita memperoleh kekuatan. Ya, jangan sesat. Saya ikut Tuhan supaya hidup ini tidak ada masalah. Tidak ada. Kalau tidak ada masalah, tempatnya di mana? Yang tidak ada masalah itu tempatnya di kuburan, alias RIP, RIP. Mau ndak RIP? Nggak mau toh? Siapa yang masih mau hidup? Berarti harus ada masalah. Tapi jangan cari-cari. Masalah itu tidak usah kita cari, dia pasti datang. Ya, jangan cari-cari masalah. Makanya ada yang bilang gini, tidak usah dibawa pikir. Saya juga tidak mau bawa ini pikir. Tapi dia ikut terus. Ya, nggak usah dibawa pikiran. Saya tidak mau bawa pikiran, tapi kan yang namanya masalah pasti ada di pikiran. Bukan soal masalahnya, tapi bagaimana kita berespon terhadap setiap masalah. Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau utus kita kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ya jangan apa-apa tersinggung, apa-apa marah, apa-apa ngambek, apa-apa. Udahlah, kenapa begini, kenapa begitu. Baru ketemu satu persoalan sudah marah, tersinggung sedikit sudah ngambek, sudah marah. Kita tidak akan bisa dipakai Tuhan kalau begitu. Ya. Makanya ibu-ibu pulang dari tempat ini tidak ada lagi yang membawa sakit hati, amarah, kepahitan, semua tinggal saja di gedung ini, amin. Biar dipungut sama tukang sampah. Jangan mau bawa pulang semua sampah. Kita harus beres supaya hidup kita bisa jadi berkat. Karena orang kalau banyak kepahitan, banyak masalah, hidupnya tidak bisa jadi berkat. Saya satu kali disuruh doain satu orang ibu. Bu Debbie bisa nggak doain saya, datang ke rumah saya, ini alamat rumah saya. Lalu saya datang ke rumahnya saudara. Saya dibukain pintu, bukan sama ibu itu, tapi sama kakaknya ibu itu. Juga ibu-ibu. Dia buka pintu, saya ketok, selamat pagi. Dia lihat saya. Pagi. Cari siapa? Saya bilang, maaf ini rumahnya ibu ini. Iya betul. Ada perlu apa? Maaf saya kesini disuruh mendoakan. Masuk. Duduk. Saya duduk. Lalu dia bilang, situ dari mana? Maaf, saya ini pendeta. Oh situ pendeta? Iya, sini pendeta. Situ, sini, sono, sini, sono. Lalu dia bilang, kalau situ pendeta, berarti situ bisa dong meramal saya, membaca saya. Saya juga bingung, saya disuruh baca dia. Saya bilang dalam hati saya, ya kalau ada tulisannya saya bisa baca. Kan masalahnya tidak ada tulisan. Tapi gampang membaca orang seperti itu. Alkitab bilang apa? Hati itu mencerminkan wajah. Kalau hatinya pahit, mukanya juga. Kalau hatinya asem, mukanya juga. Kalau hatinya manis, mukanya juga seperti saya. Nggak usah tepuk tangan.
Iya kan? Lah model ibu begini. Masuk, duduk, coba, naik, naik. Ini kira-kira hatinya penuh apa? Yaitu kayak dogi. Mam, 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 mam. Ya toh? Gampang saja saya menebak. Pasti banyak sakit hati, pasti banyak kepahitan, pasti banyak kekecewaan. Saya bilang begini, maaf ibu, karena ibu suruh saya baca ibu. Jadi saya minta maaf. Sambil saya menjauh saudara dari dia. Karena orang begini orang sakit jiwa. Ya, takutnya nanti dia lempar kepala saya pakai pot bunga. Jadi saya bilang maaf ibu, maaf ya saya karena ibu suruh. Jadi saya ngomong, sepertinya di hati ibu itu banyak kepahitan, banyak sakit hati, kekecewaan. Saya tunggu dia berespon. Kalau dia marah, udah kepala saya dilempar sama pot bunga ini. Tapi kalau dia dijamah Tuhan, pasti dia menangis. Sambil saya lihat tiba-tiba dia begini. Saya gini, yes. Memang orang yang menyakiti saya itu bukan orang jauh ibu. Tapi orang dekat, saudara, keluarga itu menyakiti saya. Ada itu yang benar bilang begitu, iya saya itu. Terus saya bilang, ibu, tapi Tuhan mengasihi ibu. Jadi ibu ndak usah simpan sakit hati itu. Dia sudah nangis saudara. Lalu saya perangkul dia, saya peluk dia. Lalu saya doakan dia. Lalu saya bilang, iya ibu, tapi Tuhan mengasihi ibu. Ibu lepaskan pengampunan. Iya. Saya rangkul, saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Malah dia jadi pasien pertama saya, bukan kakaknya. Saya bilang dalam nama Yesus Tuhan jamah. Dia nangis saudara, dia nangis. Dia mengalami kelepasan, dia mengalami pemulihan. Begitu selesai saya doakan, dia rasa plong, hatinya terlepas, bebannya terlepas. Lalu dia tersenyum, lalu dia bilang begini sama saya. Terima kasih ibu. Lalu saya balas, "Mam." Kenapa saya yang jadi dogi? Lalu dia tersenyum. Tadinya, mau apa? Cari siapa? Mana? Duduk. Tiba-tiba habis didoakan, langsung terima kasih ibu. Ibu mau minum apa? Karena dia sudah dijamah Tuhan, dia tanya sambil senyum, saya berani jawab, mau ada kopi? Tapi kalau dia tanyanya tadi sebelum dijamah Tuhan, minum apa? Jangan dijawab, bilang saja sudah kenyang. Kalau saudara minta kopi, dia keluarin kopi, dikasih sianida, mati kau. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih racun sianida? Karena dia bikin kopi dengan hati yang pahit. Dengan hati yang terluka. Dengan hati yang kecewa. Kebencian itu seperti racun yang mematikan. Dan orang yang terluka cenderung mau melukai. Kita tidak mungkin dipakai Tuhan, apalagi diutus Tuhan, kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Jadi itu ibu langsung, mau minum apa? Kopi boleh. Oh iya, maaf ibu, namanya siapa? Pret. Padahal tadi dia bilang apa? Situ dari mana? Situ siapa? Jadi dia tanya, nama ibu siapa? Saya jawab, situ. Malah jadi saya yang kepahitan bertobat. Ya ibu-ibu, tidak mungkin dari lokal ke global, itu pret. Kalau diri kita sendiri tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan.
Kita sudah 3 hari ini dibekali dari Ibu Susan, dari saya, dari banyak hamba Tuhan. Tapi kalau itu hanya sekedar menjadi koleksi bagi kita, maka semua akan menjadi percuma. Karena perubahan hidup pertama terjadi itu dari dalam diri sendiri dulu. Waktu kita berkata, yes Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman Tuhan. Barulah hidup kita ini bisa berubah, baru kau bisa bilang, ini aku, utuslah aku. Karena kalau tidak ya begitu, ini aku, utus dia. Karena kita gak bisa dipakai Tuhan kalau kita belum selesai dengan diri sendiri. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu pergi sebelum aku mencurahkan Roh Kudusku. Tunggu sampai Roh Kudus itu turun, baru engkau pergi beritakan Injil itu. Kenapa saudara? Karena tanpa Roh Kudus kita ini tidak kuat. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Ketika Petrus pada waktu belum dipenuhi Roh Kudus, dia bersama-sama dengan Yesus setiap hari mendengarkan pengajaran Yesus. Bahkan Petrus adalah salah satu murid yang berjalan di atas air bersama dengan Tuhan Yesus. Dia pernah melihat keajaiban yang begitu wow, melawan gravitasi bumi, berjalan di atas air. Tapi ketika Yesus bilang, aku akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan aku akan dibunuh, Petrus bilang, siapa yang berani melakukan itu? Langkahi dulu mayatku. Lalu malaikat mendengar dan bilang, Bret. Dengan sombongnya Petrus berkata, aku yang akan menolong kau Tuhan kalau ada orang berani macam-macam. Tapi ketika Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke rumah Imam Kayafas, akan dihakimi. Dan orang bertanya pada Petrus, kamu kan salah satu muridnya. Bukan, aku tidak kenal dia. Kamu ikut-ikut bersama dia, mendengarkan pengajarannya dia. Kamu salah satu dari mereka. Bukan. Oh kamu kok yang sama dia. Bukan, saya tidak mengenal. Dan ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, maka ayam berkokok. Dan Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tapi ketika Petrus menanti pencurahan Roh Kudus, saudara, lalu Roh Kudus turun ke atas mereka di hari Pentakosta. Dan apa yang terjadi? Petrus dengan keberanian dia mulai berkhotbah, memberitakan Injil. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bahkan bukan cuma itu, Petrus pergi ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dia pergi untuk memberitakan Injil. Siapa Yesus itu? Dia bercerita, menjadi saksi tentang Kristus. Dan Alkitab berkata pada akhirnya Petrus ditangkap. Lalu dia akan dihukum mati, saudara. Dia akan disalib dan dia meminta, jangan salibkan aku sama seperti Kristus. Karena aku tidak layak mati seperti Kristus. Dan dia disalib dengan kepala terbalik di bawah. Bahkan sampai di penghujung akhir hidupnya, ketika nyawanya menjadi taruhan untuk Injil, Petrus tidak mundur 1 langkah pun. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang memampukan dia untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan nyawa pun diserahkan bagi Yesus, saudara. Minta Roh Kudus hari ini. Biar Roh Kudus turun atas kita, supaya kita dimampukan untuk berubah. Kenapa, saudara? Karena Roh Kudus itu kalau turun, kita baca yuk. Ya, tadi kan dikatakan dalam Kisah Rasul 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan apa? Menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saksi adalah seseorang yang mengalami sendiri peristiwa itu. Tidak ada orang bisa menjadi saksi kalau dia tidak tahu, kalau dia tidak lihat, kalau dia tidak mengalami. Kita harus mengalami Tuhan. Baru kita bisa cerita siapa Tuhan. Kalau kita
kita tidak mengalami Tuhan, kita tidak tahu Dia. Kenapa kita perlu mengalami Roh Kudus dulu sebelum kita diutus, saudara? Mari kita baca Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Dan firman Tuhan berkata, Injil Yohanes 16 ayat yang ke-8, kita baca bersama. Dan kalau Ia datang, apa? Dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amin, saudara. Kalau Roh Kudus datang, Dia turun ke atas kita, maka yang pertama, Roh Kudus akan menginsyafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Setiap orang yang mengalami Tuhan dan Roh Kudus, maka dia dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, dia insyaf akan dosa, artinya dia mengalami pertobatan. Amin, saudara. Sebelum saya bertobat terima Tuhan Yesus, dulu saya ini orang yang banyak dosa. Ya, saya melakukan banyak sekali dosa. Saya ini pemarah, saya ini tersinggungan, saya ini banyak kepahitan. Saya itu ya kalau diajak marah saya bisa ribut sama orang, saya bisa pukul orang sebelum saya bertobat. Tapi ketika saya akhirnya menerima Tuhan Yesus, saya baca Alkitab. Saya baca Galatia pasal yang ke-5. Keinginan daging itu telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian. Lalu saya mulai catat semua dosa-dosa itu. Saya bikin buku catatan dosa. Ada di sini yang punya buku catatan dosa sendiri? Enggak punya, Bu. Saya punya catatan dosa tetangga saya. Ya. Saya punya catatan dosa keluarga saya. Tapi saya sendiri enggak punya. Dari mana kita mulai mengalami perubahan dan pertobatan? Waktu kita insyaf akan dosa. Waktu kita insyaf akan dosa. Ya itu yang dulu sering saya saksikan. Saya ketemu dengan suami saya itu di gereja. Kami bertemu di gereja, suami saya pelayan Tuhan, ya pemain piano, saya pengkhotbah di gereja. Saya pikir kalau kami ketemu di gereja, nanti kalau bertengkar, ya ngomongnya haleluya kau, puji Tuhan, ya ternyata tidak. Waktu kami menikah, saya belum sembuh dengan diri saya sendiri walaupun saya sudah pengkhotbah. Ternyata saya masih banyak kepahitan, akar pahit, kebencian, dendam. Saya punya banyak dosa itu. Dan belum selesai. Lalu kami menikah. Suami saya berharap dia dapat istri, pelayan hamba Tuhan pasti luar biasa. Tapi ternyata setelah menikah, tidak seperti yang dia harapkan. Ya, ribut terus kami karena saya masih banyak kepahitan. Sampai akhirnya saya tuh kalau berantem, saudara, saya marah. Ya, saya banting barang, piring pecah. Saya pukul anak saya. Saya tampar muka saya benturkan kepala saya ke tembok. Saya sakit jiwa dulu. Tapi sudah pelayanan di gereja. Tapi saya belum sungguh-sungguh dipenuhi sama Roh Kudus. Maaf, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan soal dia berbahasa, rohnya kenceng, sampai ke atas. Kalau engkau tidak berubah, hidupmu tidak bertobat, dan tidak ada buah roh dalam hidupmu, maka itu omong kosong. Rasul Paulus bilang, sekalipun kau bisa berbahasa malaikat, tapi kalau tidak ada buah roh, nggak ada pertobatan dalam dirimu, itu semua percuma. Perubahan hidup terjadi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita berubah. Ketika saya menyerahkan hidup, dipulihkan Tuhan, saya buang semua kepahitan, luka batin dari kecil saya dipukulin papi saya. Saya kepahitan, lalu saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya tidak pernah lagi ribut dengan suami, tidak pernah lagi berantem hebat, pukul anak, saya banting piring pecah, tidak pernah terjadi.
Karena Roh Kudus memulihkan. Setelah itu baru Tuhan mulai angkat hidup saya. Baru Tuhan bisa pakai saya untuk menjadi berkat. Kita tidak akan pernah bisa dipakai Tuhan kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Lalu saya bertemu saudara dengan seorang, ada jemaat Misbah Doa saya di YouTube ya. Di YouTube channel saya itu setiap hari ada 2 kali live ya, pagi dan malam. Siapa jemaat Misbah Doa di YouTube saya di sini, angkat tangan. Tepuk tangan banyak sekali, puji Tuhan ya. Lalu dia cerita, dia bilang begini, Bu, saya ini dulu tidak mengerti bagaimana melayani Tuhan. Bagaimana Alkitab bilang ini aku utuslah. Apakah saya harus pergi untuk beritakan Injil seperti Ibu Debbie? Saya bilang tidak semua orang harus menjadi seperti saya dan seperti Ibu Susan. Nanti kalau di sini semua jadi seperti saya dan Ibu Susan, kita sudah tidak diundang lagi tahun depan. Karena sudah banyak pengkhotbah. Ya, kalau memang saudara memang dipakai Tuhan di bidang itu, silakan, luar biasa. Tapi kan tidak semua orang. Lalu ada seorang ibu dokter, dia bilang begini kepada saya, Bu, sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, YouTube Ibu, saya ikut Misbah Doa Ibu, saya tahu panggilan saya, pelayanan saya. Saya ini seorang dokter. Dulu kalau ada pasien datang mengeluh, dia tidak bisa tidur, dia stres, saya langsung kasih dia obat. Tapi sekarang tidak. Kalau ada pasien datang dan ngomong dia stres, dia tidak bisa tidur, saya bertanya dulu. Kamu mau saya doakan? Kamu perlu Tuhan. Lalu dia berdoa buat pasiennya. Ya. Dan pasiennya bilang, saya mau lebih dalam bertumbuh dalam Tuhan. Dia kasih channel YouTube saya, kamu dengar ini setiap malam. Ya, dan banyak dari pasiennya sekarang yang akhirnya disembuhkan, bahkan mereka mengalami pertumbuhan iman. Ini juga namanya pelayanan, utus aku. Apa pelayanan di depanmu yang engkau perlu untuk menjadi utusan Tuhan? Karena apa bidang pekerjaanmu, itulah pelayananmu. Amin. Ada seorang guru bersaksi kepada saya. Dia seorang ibu guru di sekolah. Selama ini dia tidak pernah tahu bahwa pelayanan itu adalah profesi yang Tuhan sudah kasih. Banyak orang berpikir pelayanan di gereja. Oh, kalau saya mau melayani saya harus masuk ke gereja, ikut ini dan itu. Wah, itu pelayanan. Tidak, semua profesi bidang yang saat ini engkau tekuni itu adalah bidang pelayananmu. Tuhan mau pakai kau di situ untuk menjangkau jiwa. Ibu ini guru bercerita kepada saya, Bu Debbie, saya ini tidak pernah tahu kalau selama ini murid-murid itu adalah jiwa yang Tuhan percayakan. Tapi setelah saya mendengar semua firman Tuhan yang ibu sampaikan, saya jadi mengerti. Satu saat ada anak murid di sekolahnya, anak ini nakal sekali. Sampai semua guru itu menyerah dengan anak ini. Bahkan beberapa guru sudah berkata anak ini harus dikeluarkan dari sekolah. Satu saat anak ini dia tusuk matanya temennya pakai pensil. Tapi untung tidak kena di biji matanya. Kena di sampingnya. Lalu orang tuanya datang ke sekolah marah dan meminta anak ini untuk dikeluarkan. Tetapi guru itu berkata, kasih waktu saya untuk membimbing anak ini. Karena dia mulai diubah cara pandangnya, mindsetnya berubah. Dia tahu bahwa anak murid itu adalah jiwa yang harus diselamatkan. Lalu anak itu dipanggil sama guru ini. Dia tanya begini. Bagaimana papa mamamu di rumah? Anak itu bilang, saya tiap hari lihat papa mama saya bertengkar. Papa saya pukul mama saya. Mama saya dihajar tiap hari. Kenapa anak ini cenderung melukai teman-temannya di sekolah? Karena setiap hari dia lihat orang tuanya itu bertengkar. Ibu-ibu ada yang di sini tiap hari bertengkar dengan suami? Jangan angkat tangan. Jangan mencoba mengangkat tangan. Ya, nanti saya cemplungin di sungai sana 3 jam. Ya, bertobat.
Bagaimana bisa berkata ini aku utuslah aku? Tiap hari bertengkar dengan suami. Ya, bertobat. Lalu saudara, ibu guru ini berkata, oh baik kalau begitu. Dia mendoakan anak ini. Lalu akhirnya ibu guru ini coba minta nomor WhatsApp orang tuanya. Lalu dia kirim pesan kepada mamahnya gini, ibu, anakmu hari ini bikin kesalahan di sekolah. Begini-begini. Lalu ibu guru tanya, bagaimana kehidupan rumah tangga ibu di rumah dengan suami? Karena anaknya sudah cerita semua, anak kecil kan tidak mungkin bohong. Tapi ibu itu bohong. Oh iya bu guru, terima kasih. Kami kehidupan rumah tangganya baik. Baik-baik saja saya dengan suami. Lalu ibu gurunya berkata, ibu sungguh-sungguh berdoa cari Tuhan. Supaya anak ibu juga tumbuh di dalam kasih Tuhan. Saya siap mendoakan ibu kalau rumah tangga ibu tidak baik-baik saja. Oh iya, terima kasih Bu Guru. Satu malam, ya ibu guru ini kirim khotbah saya kepada orang tua murid ini. Karena kebetulan dia juga orang Kristen. Lalu satu malam orang tua itu telepon ibu guru, saya boleh enggak ketemu ibu? Saya mau konseling. Lalu dia berkata, oh boleh ibu. Ditelepon, nangis langsung ibu ini. Saya itu rumah tangga saya bermasalah. Memang. Dan ibu guru itu bilang sama saya, Ibu Debbie sekarang dia tiap hari telepon sama saya. Saya juga sudah stres ini bu. Saya bilang tidak apa-apa, itu jiwa yang harus ibu layani. Ibu tidak perlu jadi pengkhotbah, tapi ada jiwa yang dikirim. Akhirnya dia terus kirim khotbah saya. Dengerin aja ibu, ndak usah konseling sama saya. Ibu dengerin aja nih khotbah. Satu saat ibu itu bilang sama gurunya, Ibu guru puji Tuhan, sekarang suami saya pun kami setiap malam ikut mesbah doanya Ibu Debbie Basir. Dan apa yang terjadi? Jangan tepuk tangan dulu, nggak penting. Apa yang terjadi? Dia bilang, dia bersaksi. Rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Ini baru tepuk tangan. Roh Kudus menjamah kami. Rumah tangga kami sekarang menjadi manis. Dan ibu guru itu cerita ke saya. Apa hasilnya? Anak yang tadinya nakal setengah mati di sekolah. Sekarang kelakuannya berubah, diubahkan Tuhan. Kenapa? Karena satu orang bertobat, seisi rumah pasti akan diselamatkan Tuhan. Amin saudara. Amin. Makanya hari ini jangan berpikir ini aku utus lagu Tuhan. Oh saya mau pergi penginjilan ke New York, kejauhan. Saya mau pergi penginjilan kemana? Ya ke Swiss, ke Paris. Nggak usah berpikir begitu. Di tempat di mana engkau berada, utus aku Tuhan, ketemu temenmu di kantor, ketemu teman di mana, ketemu orang tetangga di rumah. Jadilah wanita-wanita yang bisa menjadi berkat. Waktu kita selesai dengan diri kita, barulah kita bisa menjadi berkat dan berkata, ini aku, utus aku Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Ya karena itu ibu-ibu, ini sudah hari yang terakhir loh. Ya, siapa yang masih mau besok ada lagi? Nanti saya tinggal kalau masih mau. Ada yang masih mau? Ibu Susan bersedia tinggal ya ibu ya besok ya. Ada yang masih mau tinggal besok? Atau sudah pada mau pulang? Sudah pada mau pulang kan? Belum? Hah? Berarti Anda belum puas? Ya, bagaimana kalau nambah besok satu hari? Boleh. Anda puas, kami lemas. Nggak mau. Tidak mau. Ya. Ayo, punya kerinduan, aku pengen pulang dari tempat ini. Aku ingin membuktikan, aku ingin mempraktekkan setiap firman Tuhan yang sudah diterima di tempat ini. Amin. Terutama kemarin yang saya bilang, pas pulang ke rumah, bangun pagi, buatin suami
Hello. Pulang ke rumah, ketemu suami, jadi seperti sudah pintar ini ya. Belajar seperti dogi. Kalau ketemu suami, suaminya dicium, pasti suaminya bingung. Istri saya pulang dari konferensi wanita SIB jadi seperti dogi. Tapi yang bagusnya dogi yang diambil. Jangan ketemu suami, gimana sayang sudah pulang? Ah, ini dogi rabies. Dogi sakit jiwa. Ya, ayo kita mau mempraktekkan iman kita, firman yang sudah kita terima. Supaya kita bisa berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Sepertinya waktu saya sudah habis ya Ibu Panitia. Sudah habis ini, sekarang jam berapa ini? Ini acara selesai jam berapa? Mana ketua panitia? Jam berapa? Ini sekarang jam berapa? Iya, berarti 10 menit lagi ya. Jadi ibu-ibu, ayo, Roh Kudus itu dikatakan ketika dia turun, maka dia akan menginsyafkan kita. Yang pertama akan dosa. Sehingga orang kalau dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin terus tinggal di dalam dosa. Pasti berubah. Yang kedua, Roh Kudus menginsyafkan kita akan kebenaran. Sehingga kita tahu membedakan mana dosa, mana kebenaran. Ya, apa yang bisa kita perbuat untuk menyenangkan Tuhan, firman Tuhan itu kita tahu. Lalu yang terakhir, Roh Kudus akan menginsyafkan kita akan penghakiman. Sehingga kita semua juga tahu dan sadar bahwa satu saat nanti ibu-ibu kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita, terhadap perbuatan kita selama ada di dunia. Karena itu mari kita menyembuhkan diri kita dengan firman Tuhan. Saya pengen kita baca bersama, ayo. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Yakobus 5 ayat 19 sampai ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari dosa dan menutupi banyak dosa. Dia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan akan menutupi banyak dosa. Kalau ada orang yang hidup tidak berbuat kebenaran, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, mungkin teman kita, maka kita harus menegurnya sesuai dengan firman Tuhan. Mendoakan dia. Dan Alkitab berkata, jika ada di antara kamu, entah itu suamimu, anakmu, tetanggamu, saudaramu, temanmu yang menyimpang dari kebenaran, dan kamu membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin ibu-ibu. Tidak ada perkara yang mustahil waktu kita mau melakukan kehendak Tuhan. Satu kali saya pelayanan di Amerika, saudara.
Lalu ada seorang wanita datang menghampiri saya. Dia bercerita, Ibu Debbie, saya mau berterima kasih. Saya tadinya sudah bercerai karena saya punya anak 2. Suami saya berselingkuh dengan teman di tempat kerjanya. Lalu karena saya jengkel, saya marah. Saya tidak bisa terima. Lalu saya menggugat cerai suami saya. Kami bercerai dan berpisah. Ketika bercerai, suami saya akhirnya pergi dengan selingkuhannya. Saya sakit hati, Bu. Lalu saya juga jatuh di dalam dosa perzinahan. Saya berselingkuh dengan suami orang di tempat kerja. Jadi setan ketemu setan. Dua-duanya mau melakukan kehendak setan. Sampai akhirnya dia hamil dengan selingkuhannya itu. Yang adalah juga suami orang. Waktu hamil dia tidak mau. Lalu dia berpikir untuk menggugurkan kandungannya. Dan akhirnya dia menggugurkan kandungan itu. Dan mereka terus hidup di dalam dosa. Sampai satu kali dia menemukan khotbah saya di YouTube. Dia bilang, waktu saya nonton khotbah ibu yang berjudul Akibat Dosa Tersembunyi. Itu khotbah yang sangat banyak membuat orang berbalik kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur. Waktu saya menemukan khotbah ibu yang berjudul Akibat Dosa Tersembunyi, saya menangis di lawat Tuhan malam itu. Saya bertobat di hadapan Tuhan. Saya menyadari betapa hancur dan jatuhnya saya itu terlalu dalam. Lalu malam itu saya bilang, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya minta ampun, tapi saya mohon Tuhan pulihkan kembali pernikahan saya. Secara manusia sudah tidak mungkin karena mereka sudah bercerai. Tapi tidak ada satu pun perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi orang yang mau melakukan kehendak dan firman Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Amin, saudara. Dia mulai berdoa untuk suaminya. Dia putuskan pacar gelapnya. Dia bertobat. Lalu dia mulai berdoa untuk suaminya. Karena dia juga punya anak 2. Satu saat tiba-tiba Tuhan bekerja. Hati suaminya dijamah Tuhan. Tiba-tiba suaminya datang ke rumahnya mengetuk pintu. Dengan bercucuran air mata. Suaminya bilang, aku mau kembali. Ayo kita pulihkan pernikahan kita. Tapi dia juga bilang ke suaminya. Suaminya minta maaf, aku banyak salah. Lalu dia bilang, saya juga banyak salah. Karena saya juga dulu terjebak dalam ikatan setan. Waktu kamu pergi meninggalkan saya pahit. Lalu akhirnya saya jatuh dengan teman saya. Saya hamil dan saya menggugurkan kandungan saya. Tetapi hari ini saya bertobat menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dan apa yang terjadi? Mereka berdua berpelukan, saudara. Hari itu juga rencana Tuhan kembali digenapi dalam kehidupan pernikahan mereka. Mereka dipulihkan Tuhan. Waktu saya ke Amerika, mereka berdua sudah pelayanan di gereja di mana tempat saya diundang pelayanan. Dan Tuhan luar biasa. Bagaimana kita bisa berkata ini aku utuslah aku Tuhan? Diawali dari pertobatan. Ketika kita rindu untuk dipulihkan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Saudara, akhirnya mereka dipulihkan Tuhan dan mereka hidup bersama-sama. Mereka melayani Tuhan, ya, dan rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Tapi dua-duanya bertobat, ya, asal dua-duanya bertobat. Tidak ada perkara yang mustahil asal kita mau berkata, Tuhan ini kami, pulihkan hidup kami. Ibu-ibu hari ini kalau ada kepahitan di hatimu, ada sesuatu yang menjadi ganjalan dalam dirimu, bilang Tuhan aku mau pulih. Pakai hidupku untuk aku pulihkan anakku, suamiku, semuanya. Baru kita bisa berkata ini aku, pakai hidupku Tuhan. Amin, saudara. Ya. Mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh. Tidak usah gagal fokus.
Ya, mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan untuk memulihkan kehidupan, rumah tangga, bahkan pernikahan. Siapa yang mau berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya undang para imam musik boleh maju ke depan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan pakai hidup kami. Kita bisa dipakai Tuhan dimulai dari kita mau berkata, selidiki hidupku Tuhan. Waktu engkau layak dan engkau bertobat dan engkau dipulihkan Tuhan, maka Tuhan akan mulai mempercayakan jiwa-jiwa datang dalam hidupmu. Jiwa-jiwa dikirim Tuhan untuk engkau bisa melayani bahkan memulihkan mereka. Saya mau kita nyanyi pujian selidiki aku, lihat hatiku. Kita mau bilang di hadapan Tuhan, selidiki kami Tuhan. Lihat hidup kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Bangkit berdiri bersama ibu-ibu. Datang pada Tuhan saat ini. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan selidiki seluruh hidup kita. Mari kita semua tenang dalam hadirat Tuhan. Datang pada Yesus saat ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Angkat tanganmu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. Yes, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, bilang pada Tuhan, kami sudah melihat kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis di hidup kami. Kami akan berjuang sampai pada akhirnya Engkau dapat. Lebih lagi saudara, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Yes, yang tak pernah. Kami mau berjuang Tuhan sampai
Mari sembah Tuhan. Kami mau berjuang, ini hidup kami Tuhan. Pulihkan kami, Yesus Tuhan. Pulihkan hidup kami Tuhan. Hari ini saudara, Engkau yang banyak luka dalam hatimu, Engkau yang punya banyak kepahitan dalam hatimu, kekecewaan. Bilang, Tuhan, kami mau disembuhkan hari ini, kami mau dipulihkan hari ini. Terima kasih Yesus. Saya cuma mau lihat saudara yang masih hari ini menyimpan kepahitan, yang rasanya engkau sulit untuk melepaskan sesuatu yang begitu pahit. Kalau ada saudara boleh angkat tangan, saya akan berdoa buat saudara. Ada hal-hal yang kau bilang, saya gak mungkin lupa, saya tidak bisa mengampuni. Ada sesuatu yang begitu sakit dalam diriku. Kalau engkau mau, saudara boleh maju ke depan cepat, dan saya akan berdoa buat saudara agar terjadi pemulihan, agar terjadi kelepasan, agar terjadi kesembuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Yesus. Jiwaku bertanya, adakah masih ada harapan? Ayo maju saudara. Tuhan melihat hatimu, melewati tangisan, setiap tetes air mata, rasa sesak dalam dada. Katakan pada Tuhan, imanku berkata Tuhan, yes, oh Jesus. Tuhanku yang punya kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mata kami tidak bisa melihat, ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap kami percaya Tuhan yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal. Saya boleh meminta Ibu Susan, suami saya, bapak-bapak pendeta, dan juga para panitia yang hamba Tuhan boleh membantu mendoakan. Ya, Ibu Susan, suami, dan semua Pak Pendeta, suami saya, mari kita doakan setiap mereka yang membutuhkan doa. Yes, amin. Yes, yes, lawatan Tuhan tercurah, pulihkan.
apapun keadaan kita pada saat ini, mari tetap berserah penuh kepada Dia. Satu-satunya harapan. Salahku masih ada, tetap percaya men. Rencanamu pasti terindah bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu, karena Engkaulah pribadi yang setia bagi setiap kami, para wanita-wanita yang ada di tempat ini. Padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau punya kuasa. Berdaulat Kau Tuhan Yesus. Berperkara Engkau di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Haleluya. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yesus katakan, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang terindah. Yes Lord Jesus. Amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Yes saudara, hari ini semua angkat tangan. Tuhan ada di tengah kita. Letakkan tanganmu di atas kepalamu dan bilang, Tuhan, kami percaya ini adalah tangan Tuhan. Berkat akan dan ucapkan berkat atas hidupmu. Katakan, aku percaya aku disembuhkan. Aku percaya dalam nama Yesus aku dipulihkan. Segala luka batin, sakit hati, kekecewaan lepas dalam nama Yesus. Aku pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, karena kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Katakan, segala sakit hati, segala luka-luka batin kami, kekecewaan, Tuhan sudah angkat di dalam nama Yesus. Dan Engkau gantikan dengan sukacita, kebenaran, pemulihan, kesembuhan dalam nama Yesus. Kami percaya itu terjadi dalam nama Yesus. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh
hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus.